selama 6 bulan hanya 78.000. Itu keuntungannya. Lah kita bisa bayangkan omsetnya itu loh. Itu di tengah kota. Iya. Ini Pak, adanya di gunung sana. Oh ya sudah, nggak apa-apa di sana. Adanya di pinggir kuburan, ya sudahlah. Daripada enggak gitu. Adanya di tebing gini, ya sudahlah. Yang ada berhadapan dengan desa lain, ya sudahlah, begitu. Kemudian sumber dayanya bagaimana? Mampu tidak? Ini harus jelas. Ini nggak jelas semua. Jadi nggak ada ya kajian itu? Nggak ada. Ini sudah kita kritisi sejak menterinya Pak Budiari. 5 tahun ke depan ini desa terancam mandek ya pembangunannya. 6 tahun ke depan saya melihat desa stagnan. Merawat tidak bisa, membangun apalagi. Yang pasti pembangunan ini kan mandek selama 6 tahun. Karena dana terpotong kurang lebih 500 lebih. Sekitar mungkin 600-an juta rata-rata per tahun plus bunganya. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Kagiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang KDMP dengan seorang anggota dewan yang saya yakin memiliki wawasan yang sangat lengkap untuk menilai bagaimana KDMP. Sekarang dia di posisi di Komisi 6 tentu saja, tetapi pengalaman beliau sebagai bupati dan anggota dewan di daerah tentu saja bisa memberi kita insight banyak tentang bagaimana perspektif masyarakat menilai KDMP ini. Kita sambut di Ruang Dialektika untuk pertama kalinya Bung Budi Sulistiono atau Mbah Kong. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih banyak Mbah Kong sudah mau datang ke sini. Yeah. Bantu kami untuk memahami KDMP ini. Umek masyarakat ini. Yeah. Ada yang bangunannya dekat hutan, di atas gunung. Kemarin yang terbaru itu sudah buka 6 bulan, untungnya baru 70 sekian ribu gitu. Ini maunya ini gimana sih program pemerintah ini? Tapi saya mulai dulu dengan mohon dikomentari koperasi 78.000 untungnya hanya 6 bulan. Katanya Agrinas kemarin bilangnya kan koperasi tidak untuk hanya sekedar keuntungan ekonomi. Di kacamata seorang Bakung gimana? Ya. Jadi yang pertama tentang apa sih tujuan koperasi? Koperasi adalah sebenarnya kan bagaimana membentuk ekonomi bersama dari anggota untuk anggota. Itu yang awal. Dari sini saja sebenarnya ini sudah tidak sesuai dengan rohnya koperasi. Di mana rohnya koperasi yang sekarang ini adalah top down. Diinstruksikan dari pusat diinstruksikan dari pusat, dananya juga dari pusat, dan lain sebagainya. Sedangkan rakyat, anggota ini pada bingung semua. Ini apa-apaan ini, mainan apa lagi gitu ya, sampai hari ini. Nah, sampai dengan berdirinya gerai yang diwajibkan seorang kepala desa atau desa menyiapkan tempat atau tanah, itu pun juga bingung. Ya, banyak yang tempat-tempat yang tidak strategis, tapi ya adanya itu ya sudah dibangun oleh Agrinas yang dibantu dengan TNI di daerah. Ada Kodim, ada Koramil, ada Babinsa, dan sebagainya. Itu sekedar untuk mendorong agar cepat berdiri gerai itu. Apapun targetnya adalah berdiri. Bukan targetnya ini nanti setelah berdiri visible gitu. Menjadi visible dengan FS yang bagus, kajian bisnis yang bagus, dan lain sebagainya. Tidak. Nah, dari sini kita melihat bahwa apa yang diperintahkan oleh Presiden ya tetap dilaksanakan. Cuman efek bisnisnya, dampak bisnisnya nggak akan muncul. Hanya fisiknya saja yang bangunannya jadi. Gitu. Nah, sebenarnya dalam suatu apapun itu ada dua fungsi sosial dan fungsi komersial. Nah, komersialnya tidak kena, sosialnya juga nggak kena. Ini kan masalah. Nah, inilah yang kita harapkan. Maka setelah sekarang ini gerai terbangun, terus kemudian
calon-calon manajer juga sudah dilatih, walaupun ini pro kontranya juga kuat sekali. Terus sekarang ini mau ngapain? Ya, fasilitas mobil sudah ada, fasilitas pickup juga sudah ada, roda 3 juga sudah ada. Ini untuk apa? Nah, ketika kita hearing dengan Kementerian Koperasi tidak mengerti. Karena anggarannya tidak melalui Kementerian Koperasi, tapi melalui Agrinas. Kan gitu. Nah, Menteri Koperasi diberikan wawasan bahwa nanti setelah 2 tahun, itu baru full kementerian. Nah, sementara itu mulai dari gerai dan pengadaan-pengadaan oleh Agrinas. Sampai dengan pengawalan operasional 2 tahun ke depan. Nah, ini yang menjadi masalah. Mestinya dari sejak awal pun Kementerian Koperasi ini harus dilibatkan. Jadi kalau kementerian aja enggak, apalagi kabupaten kota? Apalagi kabupaten kota. Nah, sejak berdirinya sebelum Pak Ferry menjadi menteri, dulu Pak Budiari, saya selalu tekankan bahwa segeralah koordinasi dengan kementerian, antara kementerian dengan dinas setempat, dinas kabupaten atau kota, yang mereka sangat mengerti. Bahkan harusnya juga menetapkan apa yang akan mau diproduk, UMKM apa yang akan dijual. Sehingga antara koperasi yang berdekatan, ada yang berhadapan-hadapan koperasinya, gerainya, ini terjadi rivalitas persaingan yang nggak bagus gitu. Usahanya sama ya? Ya usahanya sama itu. Ini harusnya ditetapkan bersama dengan dinas setempat. Ini tidak tampak seperti itu. Dengan bupati pun juga demikian. Hampir tidak ada komunikasi, ada sosialisasi kepada bupati, camat, sampai dengan desa. Yang tahu adalah Agrinas datang bersama Koramil dengan Kodim, Babinsa, siapkan lahan sekian. Kita akan membangun. Gitu ya. Terus sosialisasi juga bahwa dana ini adalah dana DD yang akan dipakai, dana desa. Ya, yang rata-rata setiap tahun dia harus terpotong DD-nya itu sekitar 500 juta. Untuk cicilan itu ya? Untuk cicilan sih. Karena totalnya 3 miliar selama 6 tahun. Ini kurang lebih itu ini belum bunganya yang diterapkan oleh Gimbara. Gitu ya. Ini yang harus. Nah, seperti tadi dikatakan Mas Win bahwa di Melawai ya. Iya ya, di Kebayoran Baru bahwa selama 6 bulan hanya 78.000. Ya. Itu keuntungannya. Lah kita bisa bayangkan omsetnya itu loh. Berapa kalau cuma segitu? Itu di tengah kota. Iya, sekarang kita ngomong asongan jual rokok itu saja sehari bisa 100.000 keuntungannya. Sehari loh. Itu cuma 78.000 gimana? Ya, ini yang lucu. Terus ke depan mau diapakan kalau komersialnya juga tidak dihitung. Sosialnya nggak jelas. Kan itu saya katakan. Itu kira-kira tentang. Oke, saya akan mulai pelan-pelan mengupas ini ya dari awal. Jadi sebagai sebuah konsep, sebagai gagasan untuk menyebarkan koperasi di seluruh desa, ini sebagai hal yang sebenarnya memang tidak asing gitu kan, karena ini bahkan para pendiri bangsa itu juga punya mimpi itu. Tapi kenapa kemudian tidak ada kesannya, tidak ada persiapan, tidak ada kajian? Kita nggak pernah dengar waktu Prabowo kampanye itu akan mendirikan koperasi di setiap desa. 19 juta lapangan kerja ya, tapi mendirikan itu enggak. Tiba-tiba kemudian ujuk-ujuk dicanangkan program itu dengan tata kelola yang ya tadi banyak problem tadi. Pertanyaan saya kemudian, apakah di awal ini tidak ada semacam konsultasi duluan dengan kemudian parlemen ya, dengan DPR untuk kemudian mempersiapkan ini semacam kajian atau konsultasi? Ya, jadi kalau kita bicara konsultasi atau kita
dengar pendapat. Itu hanya sekedar ini sudah disiapkan. Anggaran ini dari sini sudah ada. Cuman bagaimana dampak terhadap masyarakat, terhadap ekonomi masyarakat ini tidak ada kajian yang mendalam. Saya tidak hanya mimpinya ekonomi kerakyatan adalah koperasi. Ya, kita sepakat. Tapi mestinya rakyat itu juga harus disadarkan, harus dimengerti bahwa koperasi ini dari anggota untuk anggota. Maka sebelum koperasi berdiri, mestinya anggota ada dulu. Setelah anggota ada, ini dilihat apa saja yang akan, ini bisa paralel. Yeah. Apa saja yang akan diisikan di dalam kontennya koperasi. Nah, kan gitu ya. Nah, kemudian sumber dayanya bagaimana? Mampu tidak? Ini harus jelas. Ini nggak jelas semua. Jadi nggak ada ya kajian itu? Nggak ada. Ini sudah kita kritisi sejak menterinya Pak Budiari. Sampai dengan Pak Ferry pun kita juga lakukan kajian. Tiba-tiba yang namanya gerai terbangun. Tiba-tiba sekarang ada sekian 90 ribuan mobil. Ada truk, ada tiba-tiba itu. Gitu. Ini yang mestinya ya harus dicek, diaudit bagaimana munculnya, apakah saya dengar di India itu mobil ini nggak laku, terus dibawa ke Indonesia gitu. Ini perlu dicek juga. Gitu. Kita boleh gitu untuk lakukan audit dalam hal ini, gitu. Sehingga tidak serta-merta bagaimana kita mengamini apa yang terjadi. Saya membantu presiden kok ini. Ya, supaya cita-cita presiden karena itu di persepsi publik itu Mbak Kong gini. Ketika ini program gede gitu ya. Karena kita punya lembaga perwakilan, ini mau keluar duit sekian untuk programnya. Yang dari sekian itu dipakai bangun gedungnya sekian. Nanti akan kita impor. Itu duluan itu dikonsultasikan dengan DPR. Nggak ada ya? Nggak ada. Dengan Kementerian Koperasi aja enggak. Tiba-tiba saja datanglah sekian. Datanglah truk, datanglah roda 3 dan lain sebagainya. Tiba-tiba semua gitu. Jadi DPR hanya jadi tukang skeptical aja berarti. Tiba-tiba terbangun. Dengan konon katanya 1,6 miliar satu gedung, padahal kita banyak yang 800 sampai 900. Ya, 800 sampai 900. Terus kemana dananya yang lain? Gitu. Apakah untuk bagian daripada interior gerai itu sendiri atau bagaimana? Kita ini juga nggak tahu-tahu aja karena memang biasanya setiap proyek itu ada papan proyek, jadi nggak ada papan proyek juga. Pelaksananya siapa? Pelaksana siapa juga nggak jelas. Ini transparansinya perlu dipertanyakan kalau menurut saya. Itu juga masalah yang jadi pertanyaan publik itu di awal itu alokasi dananya. Ya. Ketika pemerintah itu narasinya kita itu sedang efisiensi, dipotong di sana sini untuk ini. Artinya kan untuk pengeluaran itu kan harusnya kemudian sangat berhati-hati. Ya. Nah dalam konteks ini orang itu ya lagi-lagi bertanya, apa waktu DPR menyetujui anggarannya itu kan nggak mungkin mereka keluar sendiri, harus ada disetujui DPR. Sampai seberapa detail kemudian itu menggambarkan apa yang akan dilakukan itu. Jadi pengertian kita itu anggaran itu adalah pengalihan dari dana desa, gitu ya. Itu ada di eksekutif. Pengertian kita ya itu anggaran DD yang dialirkan, gitu. Nah, alirannya dirubah ke sana. Tapi tetap itu masuk di anggaran desa, nggak nambah dari yang lain. Anggaran desa gitu. Nah, kemudian apakah ini komunikasi dengan desa? Tidak. Desa kaget-kaget aja ketika dia dipotong habis-habisan, sehingga menambah jalan baru nggak bisa, apalagi juga merawat. Ya, merawat aset yang sekarang ada, apakah itu bangunan, apakah itu jalan, dan lain sebagainya. Sebentar, ini penting juga, karena saya kemarin juga baru tahu. Desa itu kan proses penganggarannya itu kan melalui
proses musrenbang macam-macam. Iya. Yang itu dilakukan tahun sebelumnya. Artinya tahun 2025 akhir itu orang sudah di desa itu sudah tahu bahwa nanti duitnya itu nanti kita dapat misalnya 900 juta atau 1 M itu ini akan dipakai ini. Itu tiba-tiba langsung dipotong begitu saja. Langsung dipotong. Orang sudah musrenbang, orang sudah ini. Sudah nggak ngerti. Tiba-tiba sudah tidak ada dana. Ya. Nah, ketika kabupaten juga demikian, juga dipotong. Nah, dalam hal ini ada kebingungan sendiri. Bagaimana kita membangun ke depan? Kalau kita runtun cerita tentang dana desa ini, zamannya Pak SBY pun ada PNPM ya. Yang dibangun adalah ekonomi kerakyatan melalui koperasi-koperasi PNPM itu, ya kan? Nah, itu untuk UMKM dan lain sebagainya, jalan dengan baik. Nah, PNPM mulai berakhir ketika zamannya Pak Jokowi. Muncullah DD dan ADD. Kan gitu ya. Nah, maka Pak Jokowi bicara tentang membangun dari pinggiran. Nah, maka dimunculkan DD maupun ADD. Nah, ketika sekarang Pak Prabowo ini mulai dikepras, konsepnya full untuk membangun ekonomi desa. Dengan cara seperti ini. Ada kemandekan anggaran sekitar 500 juta yang bersirkulasi di dalam. Tapi dialihkan menjadi sirkulasi di koperasi. Dan ini tidak tepat. Gitu. Yang tadi katakanlah gerainya 1,5. Iya. Nah, itu sudah nggak sirkulasi di desa berapa ini? Nggak jelas. Dan desa sekali lagi tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan gitu ya. Nah, sekarang beli mobil, nggak ngerti. Secara nasional saja ketika ini mobil dia datangkan dari luar, banyak yang ekonomi kita ini, iklim ekonomi kita yang nggak bagus, gitu ya. Padahal kita ini ya sebenarnya kalau mobil kayak pickup gitu aja masih mampu lah pabrik-pabrik di Indonesia ini. Iyalah, Malang itu pusatnya karoseri. Nah, disitulah letaknya. Hanya sekedar bikin bikin truk itu ya bisa. Iya. Ya itu yang jadi banyak yang terganggu. Walaupun katakanlah sekarang bercerita dampak daripada KDMP. ini bagaimana? Saya kesempatan ketemu Mbak Kong ini biar mikro detail-detailnya ini paham gitu loh. Ya, saya akan ngejar yang mobil tadi. Kenapa kok tidak ngejar mobil industri dalam negeri ketika kapasitas itu sebenarnya kita bisa. Nah, itu yang setiap kita memanggil Agrinas nggak pernah datang. Kita pengen mengerti, tapi apapun itu sudah nggak benar. Hadir atau tidak hadir, pasti kita persalahkan. Karena sebenarnya dari semua industri yang ada di Indonesia siap, sangat siap. Nah, kalau ini dari sana, waduh, udah jauh. Iya, yang salah itu yang dikhawatirkan itu layanan purna jual kan. Iya. Nanti kalau ada rusaknya, kalau ada suku cadang. Itu satu. Yang kedua, ekosistem ekonomi terganggu di Indonesia. Harusnya ini kalau industri ini bisa dibangun atau diindustrikan di sini, ada orang warung yang laku, ada yang punya kos-kosan laku karena pabriknya dekat penuh, kan gitu. Ada pabrik baut, ada pabrik ban yang jalan. Oh iya, ini yang disebut ekosistem gitu. Artinya hanya sekedar di sana lebih murah atau di sana masih ready, kan gitu. Tidak begitu. Buktinya ketika ready ke sini, sininya yang ada. Iya. Kan gitu. Ada yang dibangun atau yang diresmikan oleh Pak Prabowo, apakah setiap hari sekarang ini buka terus, buka tutup? Yang di Nganjuk itu ya? Iya, ini buka tutup. Gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Saya khawatir apa yang disampaikan pelaksana di lapangan ini tidak sesuai. Masih soal dana desa ini. Kemarin waktu Menteri Keuangan diundang di salah satu podcast, alasan kenapa ini dipaksa oleh pusat untuk kemudian realokasi ini ke kegiatan ekonomi. Pertama karena selama ini toh nggak ada wujudnya dana desa itu. Pertama, itu omongannya Menteri Keuangan. Yang kedua, banyak dikorupsi oleh perangkat desa.
sehingga kemudian itu tidak memberi manfaat di masyarakat. Amatannya seorang Bagong yang punya pengalaman panjang mengawal ADD ini gimana? Apakah memang benar-benar dana itu tidak ada manfaatnya di Itu desa? kalau ngomong itu kepala desa tersinggung tuh. Ya. Seakan-akan dana desa ini tidak ada wujudnya. Janganlah. Masyarakat desa ini, bahkan kalau menurut saya, DD, ini masih banyak yang dicampur dengan swadaya. Maksudnya masyarakat yang ikut urunan. Iya. Urunan itu tidak hanya urunan material, bahkan ada urunannya urunan tenaga, pemikiran, dan lain sebagainya. Yang harusnya dengan konsultan, ini sudah cukup masyarakat sendiri duduk bersama, membuat perencanaan, dan itu sudah jalan loh. Janganlah. Saya pernah menjadi bupati 2 kali. Saya pernah mengelola bersama mereka DD dan ADD. Ya, mereka semua clear, nggak ada masalah. Nah, sekarang problemnya, walaupun ada 1-2 ya wajar lah. Artinya ya semuanya juga kalau itu ada pelanggaran, banyak kok aparat desa yang panggil ya, yang kena hukuman itu ya banyak. Ya itu aja. Tapi bukan berarti semuanya. Bukan berarti semua tidak ada wujudnya, gitu. Jangan gitulah. Kalau sekarang dibalik, kalau dengan kemudian ini diambil 500 ini sampai 6 tahun ke depan, apa yang akan tidak terjadi di desa atau apa yang akan? Yang pasti pembangunan ini kan mandek selama 6 tahun. Ya, karena dana terpotong kurang lebih 500 lebih. Sekitar mungkin 600-an juta rata-rata per tahun plus bunganya. Karena pokoknya 500 kali 6. Ya kan gitu. Nah, sedangkan apakah yang 3 miliar tadi ini betul-betul menghasilkan? Kalau orang bisnis, untung 10% itu termasuk rugi. Untung 10% itu termasuk rugi. Kalau investasinya 3 miliar, 10%-nya 300 juta. Benar nggak? Iya. Kalau hanya untung 6 bulan, itu 78. Itu terus hitungan bisnisnya gimana? Ini kan nggak jelas. 1% aja nggak sampai. 1% nggak sampai. 0, kan gitu ya. Ini yang jadi. Nah, manfaatnya untuk masyarakat apa? Ini yang belum jelas juga. Ya, apakah ini betul nanti seluruh hasil UMKM ditampung di koperasi? Koperasi sejauh mana membuangnya, mengelola pasar? Bagaimana ketika gabah kering sawah itu melimpah? Apakah koperasi mampu untuk mengambil? Jadi off-taker. Off-taker. Nggak bisa, belum tentu bisa. Ketika itu nanti jeruk berlimpah di desa tersebut, apakah ini mampu? Perdagangannya, logistiknya. Betul, termasuk pengering padi dan lain sebagainya, kan gitu. Ini harus walaupun mimpinya ini nanti ada cold storage, ada apa, gimana gitu. Ini nggak jelas. Berarti 5 tahun ke depan ini desa terancam mandek ya pembangunannya. 6 tahun ke depan saya melihat desa stagnan. Merawat tidak bisa, membangun apalagi. Ini jadi masalah. Ini yang penting, merawat ini kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, merawat jalan, ada gelombang, ada perlu dicat, ada genteng bocor, dan sebagainya. Tadi Bagong sempat menyampaikan sesuatu yang bahasa saya dengarnya sangat menarik. Harusnya koperasi itu memberi manfaat finansial dan juga sosial. Iya. Nah ini Bagong meragukan bahwa ini bisa memberi manfaat sosial. Kenapa tidak akan gagal memberi manfaat sosial? Ambil contoh lagi. Tadi di Melawai tadi ya. Apa benar 6 bulan dari dana yang dikucurkan atau dipakai modal sekitar 3 miliar, 6 bulan hanya 78.000. Itu udah jauh dari ekonomi. Ya, manfaat ekonominya lemah. Sosial sekarang. Di situ kok kepala koperasi di Melawai itu mengatakan di sini menengah ke atas. Ya ngapain kita mesti sajikan koperasi kalau itu untuk menengah ke atas. Maka kajian ekonominya mana? Manfaatnya apa?
Wong di situ, wes yang namanya rumahnya Mall. wes ndak karu-karu Atau kan. sekarang belinya ya online. Kan itu. Dia datang sudah mampu dengan on call dan lain sebagainya, kenapa disajikan itu? Nah, ini kajian-kajian seperti manfaat dua hal tadi, sosial. Katakanlah ini UMKM juga, kepada sosial masyarakat. Dia harus nampung. Sejauh mana koperasi ini mampu mengelola pasar. Pasar yang akan dia sebagai off-taker tadi. Kan gitu. Dari semua produk-produk lokal. Belum tentu. Kita ini, saya selalu katakan, kita ini hanya dipaksa orang untuk memproduksi sesuatu. Tapi setelah produk, pasarnya bagaimana? Padahal di negara manapun, yang observasi pertama kali adalah pasar. Ketika kita sudah melihat pasar, maka produk menyusul pasar. Bukan produknya jadi, pasarnya cari-cari. Bingung nanti. Bingung, Pak. Sudah jadi buat ini apa? Ini yang jadi masalah. Gitu, baik itu di Cina, di mana. Juga sama. Kalau orang yang nggak bisa ya yang turun tangan. Punya aku harus mau beli nih. Kalau nggak bisa nih, gandomku juga harus begini, begini. Kan, kalau enggak tak tarif kamu. Gitu. Tak tarif kamu. Kan begitu, Pak. Lah kita nggak bisa seperti itu. Coba kita ini punya kekuatan juga. Gitulah, kira-kira ngono iki. Iya. Nanti tempenya semua dari sini. Clear seluruh dunia, misalkan. Nah. Karena yang menarik itu beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan. Yang nyepil lokasi-lokasi yang aneh-aneh itu banyak yang Pak Kades, Bagong. Iya. Karena ya tadi, karena dia nggak dilibatkan, hanya disuruh menyediakan tempat, membangun nggak diajak dan sebagainya. Itu seolah-olah kemudian ada kesan, ya karena mungkin dia merasa juga bertanggung jawab, nanti 5 tahun ke depan nyicilnya gimana kan gitu. Ini kepala desa itu merasa ownership-nya ke program ini itu kecil sekali. Kalau di kacamata Mbak Bagong. Jadi saya melihat rasa memiliki terhadap koperasi ini nol, tidak hanya kecil lagi, nol. Jadi ini mau diapakan, monggo saja. Karena dia hanya dua hal. Satu, diwajibkan untuk menyiapkan lahan ready. Ya, lahan ready itu ya kowe sing nguruk, kamu yang nguruk, kamu pengerasan dan ini. Yang kedua, kamu akan dipotong kurang lebih 500 juta per tahun selama 6 tahun. Hanya itu. Dan hanya geleng-geleng kepala, pegang kepala, dan lain sebagainya, hanya itu yang bisa dilakukan oleh kepala desa. Berarti lebih buruk dari apati ini ya, memang terpaksa gitu ya? Terpaksa. Terpaksa karena dipaksa. Gitu loh. Apakah ini ada sosialisasi? Enggak. Ini begini loh, nanti setelah 6 tahun, setelah kita ini miliknya desa dan ini enggak jelas. Kalau mereka menolak, sanksinya apa? Kalau dikatakan ini terpaksa gitu. Sanksinya enggak jelas, cuman ketakutannya sudah ada. Ketakutannya sudah ada. Iya kan gitu. Ya sudahlah. Ini Pak, adanya di gunung sana. Oh ya sudah, enggak apa-apa di sana. Adanya di pinggir kuburan. Ya sudahlah. Daripada enggak gitu. Adanya di tebing gini. Ya sudahlah. Yang ada berhadapan dengan desa lain. Ya sudahlah, begitu. Nah, kalau kita bicara supermarket modern yang sekarang, ya minimarket itu dengan anggaran katakanlah 1,5 miliar, itu sudah jadi mewah loh. Tidak termasuk tanah. Ada hitung-hitungannya itu? Banyak hitungannya, gitu loh, banyak. Itu 1,5 sudah ready. Ini 1,5 cuma gedung. 1,6 cuma gedung. Gitu. Ini kan aneh. Gitu. Itu ready sudah. Dan mereka rata-rata supermarket modern yang di desa-desa itu dikaji betul sama induknya.
Nah, ya kan dikaji. Oh, ini nanti keuntungannya cuma 5 juta. Ini itu sudah ada hitungannya dia. Saya itu pernah, bukan saya sendiri ya, bantuin temen itu. Itu ada 2 minggu apa 3 minggu sebelumnya itu ada 2 orang surveyor datang. Iya. Nongkrong di depan lokasi itu Iya. ngitungi ada sepeda motor lewat berapa, Iya, betul. ada mobil lewat berapa. Betul. Betul. Kajiannya sedetail itu mereka. Sedetail itu gitu loh. Tidak hanya sekedar mana tanahnya, ini bangun. Oh, nah, adanya di Gunung, Pak. Bangun. Ini dekat kuburan, ya sudahlah nggak apa-apa. Nah, di atas gunung itu kan nanti ada pariwisata. Itu kapan ada pariwisata? Kan gitu. Ya, di dekat kuburan. Koperasi habis scam ya. Di dekat kuburan nanti kan ada orang taksiah di situ, kan aneh hal-hal seperti itu. Oke, saya akan menyinggung yang memang agak kesannya tabu gitu ya, pertanyaan. Kenapa kok dikerjakan melalui kerjasama dengan tentara ini? Nah, itu yang kita nggak tahu. Karena itu bukan ranah kita. Agrinas ini dengan siapa? Itu bukan kewenangan kita, dan latar belakangnya kita nggak tahu juga. Ya, kenapa kerjasama dengan Kementerian Pertahanan? Kenapa ini dengan TNI? Kenapa sekarang katakannya pelatihan yang memakan korban tadi? 5 orang, Pak. 5 orang meninggal. Itu yang menyiapkan itu dari Kementerian Pertahanan. Ini kenapa? Apakah iya ini yang dilatih karakternya adalah karakter disiplinnya, fisiknya, bukan manajemennya. Bukan pelayanan. Ya, bukan pelayanannya, bukan marketnya. Kan ini yang jadi sampai sekarang pertanyaan untuk komisi kita di Komisi 6 dan PDI Perjuangan begitu. Kenapa? Ada apa ini? Gitu. Walaupun terakhir-terakhir ada perubahan kurikulumnya, materinya gitu ya. Yang fisik mulai dikurangi. Gitu. Tapi ini menjadi pertanyaan kita. Ya, ini kenapa tidak Kementerian Koperasi sendiri yang menyiapkan gitu ya. Supaya nanti ke depan ya tidak lepas tangan. Koperasi kan juga punya banyak banget. Iya, kenapa tidak bekerja sama katakanlah dengan lembaga pendidikan tinggi. Dengan UI menyiapkan ini. Nah, karena di sana profesornya luar biasa, ahli ekonomi, ahli koperasi, ahli marketing, ahli accounting dan lain sebagainya. Walaupun mungkin juga ini juga menggandeng, menjuplik, tapi kan hanya mengisi materi saja. Bukan mendesain pelatihan. Memang bukan mendesain. Kira-kira begitu. Jadi ini kembali lagi ke poin yang misteri tadi ya, berarti DPR juga tidak diajak koordinasi dan tidak tahu reasoningnya. Iya. Dan sampai sekarang ya udah kita nerima aja. Sudah. Ya sekarang kita hanya fungsi kita pengawasan sekarang. Mengingatkan, jangan sampai ini dana yang selama ini kita mimpikan menjadi solusi terhadap ekonomi masyarakat, ini tidak kena sasaran. Hanya seperti itu sekarang, selalu mengingatkan. Kita ini selalu mengingatkan. Bahkan ketika kemudian objek pengawasannya itu di Menhan masih bisa? Mitra kita Kementerian Koperasi, selalu kita dorong Kementerian Koperasi. Ya, jangan sampai sampean atau Pak Menteri menerimanya itu setelah 2 tahun setelah ini berjalan. Saya berharap sampai sejak ini Pak Menteri Koperasi sejak sekarang itu sudah melakukan masuk di dalam proses. Nah, tidak usah menunggu 2 tahun. Sejak dini. Itu harapan kita. Artinya pengawasan terhadap porsi KDMP yang dikerjakan Menhan itu nggak di Komisi 6? Berarti? Ya, Kemenhan kan nggak hanya terbatas pada sumber daya manusia yang sekarang. Kemarin itu impor mobil itu salah satunya dilewatkan sana. Itu menimbulkan pertanyaan publik juga gitu. Pertanyaan juga kan. Ngapain kok di gudangnya kok di sana gitu. Iya gitu. Ini yang jadi, ini belum terjawab semua. Saya juga nggak bisa menjawab kenapa ada di sana. Gitu. Termasuk ketika kemudian banyak pertanyaan tentang lokasi dan sebagainya, itu yang jawab Dandim kan gitu. Ini kan kemudian jadi masalah ketika kita memahami bahwa
organisasi ini yang megang Agrinas. Iya. Tapi kemudian di pelaksanaan itu berhadapannya dengan institusi. Ketika ada TikTok, IG yang testimoni tentang kepala desa menyatakan terima kasih itu dan ini sudah terbangun, itu mesti ada Dandim, ada Grinas, gitu ya. Sekarang what if-nya, karena kemudian ini kan memang belum, tapi pemerintah sudah menjanjikan banyak hal. Pertama, ini nanti akan menjadi outlet satu-satunya penjualan semua barang subsidi. Itu terbaru kemarin dinyatakan lagi oleh Presiden, sehingga kemudian nanti benefit ekonomi dan sebagainya itu otomatis lebih menarik dibandingkan dengan outlet yang lain. Kacamatanya Mbak Agung gimana? Kalau menjadi tunggal, janganlah. Ya, selama ini katakanlah masalah gas yang 3 kilo. Mereka dulu ada Pertamina, itu membentuk agen, membentuk distributor, membentuk kios, ya pangkalan di bawah. Nah, pangkalan ini mereka ada juga harus menyiapkan tabung, ya kan gitu. Tabung dia harus beli dan nyiapkan. Nah, sekarang kalau tiba-tiba itu diambil alih oleh koperasi, ini nggak adil juga. Sudah investasi mereka. Iya, mereka sudah investasi, sudah membantu pemerintah untuk menyalurkan produk-produk pemerintah yang bersubsidi tadi. Kalau itu berbagi, oke. Termasuk pupuk. Pupuk juga ada kios-kios. Ya, di desa. Setiap desa ada minimal ada 1 kios. Terus sekarang diambil alih, jangan. Berbagilah. Ya kan? Belum tentu uji coba koperasi ini itu berhasil. Iya. Nanti kalau ini sudah kadang dirusak. Ini sudah rusak. Jalur distribusinya malah kita yang keteteran enggak karuan. Gitu ya. Nah, kalau ini sekarang ini yang belum itu off takernya. Jadi dari gabah kering sawah mau diambil menjadi perwakilannya Bulog. Nah, itu bagus. Berarti harus bikin tempat pengeringan dong. Ya, itu kalau Bulog siap silakan. Tapi kalau nggak siap, bagaimana nih membangun mesin pengering? Apakah koperasi ini hanya menerima kering giling, sedangkan dari tengkulak itu kering sawah pun yang diambil, yang penuh air pun siap nampung, gitu kan? Ya kalah saingan. Ya kan kalah saingan. Bukan berarti terus kita nggak boleh jual kepada orang yang langsung membeli dan memberi cash and carry. Kan begitu. Ini ada rivalitas dengan rakyat ini, jangan dihindari. Ini harus didetailkan dulu ya. Didetailkan. Terus ada lagi janji yang kemarin, ini Menteri Koperasi yang ngomong, nanti akan diberi lisensi untuk ngurus tambang, ngurus biodiesel, ngurus perkebunan. Kacamatanya, lagi-lagi kacamatanya Mbak Agung gimana? Ya, jadi gini loh. Enggak, ini seolah-olah ditawarkan gula-gula semua gitu. Iya. Negara ini jangan terlalu memberikan mimpi lah kepada siapapun dalam hal ini. Kalau kita bicara, ini bisa melebar kemana-mana. Nggak apa-apa, monggo. Kalau kita bicara tentang pertambangan, Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3. Bumi, air, dan seluruh yang ada di kandungannya di dalamnya ada dikuasai negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya pada rakyat. Kan itu kurang lebih. Kalau menurut saya, seluruh pertambangan ini, seluruhnya harus dikuasai negara. Untuk apa? Ya untuk kemakmuran. Kan gitu. Bukan ini, nanti perguruan tinggi kita kasih. Pondok kita kasih. Pondok kita kasih, NU kita kasih, Muhammadiyah kita. Enggak begitu caranya. Kan gitu. Nah, contoh kasus ya, ini agak nyimpang didik. Tentang batu bara yang sekarang diributkan blackout di daerah Sumatera. Ya di kita kemarin juga. Kan gitu ya. Nah, di Jawa kan juga kemarin dulu. Meskipun on off gitu kan juga. Kalau kita bicara tentang tambang, mestinya
PLN itu tidak bicara hilir tapi bicara hulu. Tidak hanya hilirisasi tapi huluisasi. Pak Presiden, saya minta tambang aja di Kalimantan. Untuk apa? Untuk saya kelola, saya gali agar saya punya saya bisa memberikan fasilitas gratis listrik seluruh Indonesia. Saya galinya Kalimantan Timur saja. Biarkan diberikan kepada saya untuk menggratiskan seluruh Indonesia. Lah, sekarang ini tambang diberikan kepada orang atau lembaga, ya berupa konsesi lah. Berupa konsesi, terus kemudian ini dijual banyak ke luar negeri, ekspor. Yang di Pertamina dimainkan, yang di PLN. Lah, ini milik kita. Harusnya ya untuk kita dulu ini. Iya. Jadi apa? DMO itu benar-benar jadi hanya mainan itu aja. Enggak gitu. Walaupun terakhir Presiden semua satu pintu ekspor batu bara, sawit. Lo nggak jadi tapi kan di SE. Ya nggak jelas. Wong harusnya itu bukan hilirnya di perdagangan, tapi di hulunya. Maka kalau ada orang ngomong revolusi apa? Pertambangan yang direvolusi. Bukan pemerintahannya. Prancis pernah revolusi industri. Industrinya yang direvolusi, gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Jangan tabu bicara tentang bahasa atau kata revolusi. Artinya perlu perubahan tata kelola yang mendasar kan gitu kan? Iya, kalau kita mengerti, memaknai betul terhadap Undang-Undang Dasar 33 ayat 3 tadi. Ngono lah kira-kira ya. Ya masuk, tapi lagi-lagi kita kan ngomong ide gedenya dari tadi kayaknya nggak ada masalah. Presiden pengen membuat ekonomi desa, Presiden pengen. Tapi kan ketika dilaksanakan, detailnya pelaksanaannya, ini kan yang selalu jadi. Iyalah, itu harus dimaknai semua. Ketika seseorang itu memberikan konsep terhadap ekonomi kerakyatan adalah, ya kan gitu, jangan memanfaatkan konsep itu untuk dirinya dan kelompoknya. Itu saja. Nah, ini sudah banyak ketika ada konsep MBG, ada konsep KDMP. Ini banyak ini yang numpang di sini nih. Iya. Gitu loh. Nah, ini jangan begitu, hanya untuk tumpangan. Bisa saja Presiden punya cita-cita luhur. Gitu ya. Terhadap KDMP, terhadap MBG. Tapi kenyataannya di lapangan banyak yang numpang. Gitu, banyak yang numpang. Bagong, terima kasih banyak. Siap. Sangat mencerahkan. Sebenarnya saya ingin banyak tanya yang lain-lain, tapi mungkin forumnya nggak sekarang gitu. Ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Matur suwun.